Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Untuk menindaki upaya tersebut, Gerakan 30 September atau G30S yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung telah mematahkan upaya tersebut dan menetapkan Dewan Revolusi Masyarakat untuk menjalankan pemerintahan di Indonesia. Pertentangan antara keabsahan dari pemerintahan Dewan Revolusi berujung pada kehancuran dari seluruh gerakan G30S. Posisi PKI lebih melesat dengan narasi anti-imperialisme barat dan menggerakkan massa untuk menasionalisasikan perusahaan-perusahaan asing. Meskipun demikian, PKI masih memiliki posisi yang tidak sekuat militer dalam hal persenjataan dan masih sangat bergantung dari perlindungan Soekarno. Ketika kesehatan Soekarno semakin jatuh, PKI semakin khawatir bahwa tanpa Soekarno, militer Indonesia dapat mengambil alih pemerintahan. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut, PKI membentuk Biro Khusus yang diketuai oleh Syam untuk mengoleksi informasi mengenai gerak-gerik militer yang berhubungan dengan PKI dan menarik simpati tentara Indonesia pada teori Marxisme dan komunisme. Selain itu, PKI juga menyarankan membentuk Angkatan Kelima yang akan terdiri dari pasukan pekerja dan petani yang dipersenjatai untuk membantu operasi militer. Proposal ini bahkan mendapat dukungan dari Republik Rakyat Tiongkok yang menjanjikan 100.000 keping senjata ringan untuk mempersenjatai Angkatan Kelima, namun ditentang oleh militer. Alih-alih memperkuat kedudukan PKI, hal ini justru mempertajam persaingan antara keduanya. Ketegangan ini semakin meningkat ketika terdengar kabar dari Biro Khusus bahwa terdapat sebuah Dewan Jenderal yang berupaya untuk melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober 1965. Meskipun keberadaan Dewan Jenderal tersebut masih dipertanyakan, hal inilah yang memicu G30S PKI. Ada beberapa versi akan kejadian ini. Kita semua sudah mendengar versi di mana PKI merespons kabar tersebut dengan membuatnya seolah-olah sebagai konflik internal dalam TNI dan menghentikan upaya Dewan Jenderal tersebut dengan mempengaruhi bagian lain dalam militer untuk menangkap mereka. Meskipun pada akhirnya upaya tersebut berakhir dengan bencana. Namun, ada juga pakar sejarah seperti Benedict Anderson dan Ruth T. McVeigh yang menganggap bahwa kudeta tersebut memang lebih berasal dari konflik internal Angkatan Darat, terkhususnya dari divisi Diponegoro yang merasa ditelantarkan oleh pimpinan militer pusat baik secara ekonomi maupun secara moral. Dan masih banyak perdebatan yang tak kunjung terjawab.